Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya kembali secara virtual di channel BKM Darul Ihsan Telkom ya. Kajian Ba'da Zuhur yang insya Allah kali ini sebetulnya ini menyambung pembahasan sebelumnya terkait dengan tahun baru 1 Muharram ya, dan 4 bulan haram gitu, yang sering dikaitkan dengan hijrah Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah bahas ya bahwa penetapan 1 Muharram sebagai hari pertama dalam kalender Islam ya, kalender Hijriyah, tidak ada kaitan dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Karena menurut 3 kitab klasik, kitab tarikh yang pertama ya, kitab tarikh klasik, semisal Sirah Nabawiyah tulisan Ibnu Ishaq, kemudian juga yang ditulis oleh muridnya yaitu Ibnu Hisham ya, dan kitab tarikh Imam At-Tabari. Nah, ketiga kitab ini kan kitab paling awal ya yang menulis sejarah tentang biografi Rasulullah SAW. Nah, ketiga ulama besar itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW hijrah di bulan Rabiul Awal ya. Jadi mereka sepakat ya, Imam Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Hisham, dan Imam At-Tabari sepakat bahwa Rasulullah SAW hijrah bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Cuma kebetulan tahun pertamanya itu ya dihitung sejak Nabi hijrah ke Madinah. Jadi itu hitungan tahun. Usulan dari sahabat Ali bin Abu Thalib ketika mengadakan musyawarah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah mengadakan musyawarah untuk menetapkan kalender yang akan dipakai oleh peradaban Islam begitu. Loh, setelah membahas tentang tahun baru ya Islam itu, kita masuk kepada pembahasan hijrahnya ya, pembahasan hijrah. Nah, jadi apa itu hijrah ya, dan kenapa Rasulullah SAW dulu berhijrah, dan apakah kita juga sekarang harus berhijrah begitu ya? Nah, kalau bisa atau apa kita lakukan hijrah ya di masa sekarang ini, hijrah seperti apa yang harus dilakukan? Apakah berpindah kota seperti yang Nabi SAW ya lakukan dulu dari Mekah ke Madinah, atau bagaimana? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan makna hijrah secara bahasa ya. Ternyata Bapak Ibu, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan kata-kata hijrah ya, hajaro. Ini berasal dari kata al-hajru ya. Nanti di Quran itu banyak dengan beragam macam konteks pembicaraan, tetapi mengandung pengertian yang sama. Jadi al-hajru atau al-hijron ya. Artinya, arti asalnya menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ya, rahimahullah, di dalam kitabnya yang terkenal Ar-Raghib Ar-Raghib fil Quran ya, Ar-Raghib Ar-Raghib Al-Asfahani ini ya. Jadi al-mufradat fi ghoribil Quran itu ya. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menulis kitab Al-Mufradat fi ghoribil Quran. Ini saya kutip dari kitab ini karena beliau seorang ahli bahasa begitu ya, seorang ahli bahasa. Nah, ini kitabnya bagus sekali ya. Jadi menjelaskan kosakata yang asing di dalam Al-Qur'an yang bahkan orang Arab saja tidak paham atau orang Arab saja ya tidak paham secara mendalam. Maka oleh beliau dijelaskan seperti pengertian hijrah ini. Beliau mengatakan al-hajru wal hijronu, hijrah itu adalah mufaraqatul insan ya. Secara bahasa artinya adalah memisahkan ya, memisahkan
berpisah begitu. Hijrah itu mufaraqah. Faraqah itu kan terbelah begitu ya, terpisah gitu ya. Ya, mufaraqah. Makanya Umar disebut Al-Faruq, orang yang membelah, memisah antara hak dan batil, dipisahkan ke umat ya. Nah, ada firqoh-firqoh. Nah, firqoh itu ya perpecahan-perpecahan ya. Firqoh itu. Nah, mufaraqah itu terpecah, terpisah begitu ya. Mufaraqatul insan ya, manusia dipisahkan begitu ya. Hajaro itu. Goirohu dengan yang lainnya. Jadi secara bahasa artinya mufaraqah ya. Al-hijrah itu. Hijrah secara bahasa artinya berpisah. Imma bil badani, ada kalanya perpisahan itu dengan badan, seperti misalkan bapak dan ibu ya di satu rumah begitu, lalu terpisah ruangan. Nah, itu berpisah dengan badan. Aw bil lisani, atau mufarokohnya itu dengan lisan. Satu orang mengatakan iya, satunya lagi mengatakan tidak. Nah, ucapan mereka itu keduanya ini terpisah ya, karena berbeda pendapat, berbeda ucapan. Satu mengatakan iya, satu mengatakan tidak. Dengan ucapan itu terpisah ya ucapan. Yang satu menyebut positif, yang satu menyebut negatif. Yang satu menyebut ada, yang satu menyebut tidak ada. Nah, ini mufarokoh ya, terpisah dalam lisan. Au bil qalbi, atau dengan hati. Ada satu kejadian atau kita mendengar pendapat orang, lalu hati kita tidak mengatakan hal yang sama. Ah, saya tidak setuju begitu ya. Saya tidak berpendapat sama. Nah, hati kita mengingkari, maka itu mufarokoh dengan hati. Ketiga makna ini ya, baik itu dengan badan, dengan lisan, atau dengan hati, maka sama-sama bisa memisahkan sesuatu, mufarokoh, dan itulah al-hajru ya, hijrah itu. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahjuruhunna fil madoji. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Ya. Nah, ini kan perintah ketika ada sikap perlawanan daripada sang istri yang berani kepada suaminya. Yang disebut dengan nusyuj ya. Nusyuj adalah istri yang membangkang begitu kepada suami. Sudah tidak taat, sudah tidak menghargai ya. Maka Allah Subhanahu wa taala salah satunya menjelaskan di surah An-Nisa 34 itu wahjuruhunna fil madoji. Pisahkan tempat tidur. Jadi ini terpisah ya, mufarokoh ya. Nah, wahjuruhunna fil madoji, berpisah dalam tempat tidur, atau yang dikenal dengan istilah pisah ranjang. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang lain, ini surah Al-Furqan ayat 30. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keluhan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Nabi Muhammad pernah mengeluh, pernah menangis, ternyata ucapan Nabi di dalam doa itu oleh Allah diabadikan di surah Al-Furqan ayat 30. Kata Nabi, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini mahjuro, tuh dari kata al-hajru, hajaro, samaan dengan umat Muhammad SAW. Kalau kita baca tafsirnya, ini adalah keluhan Nabi Muhammad SAW dulu kepada kaum Quraisy ya, yang terus menolak dakwah beliau ketika masih di Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Nah, jadi kita perhatikan surah Al-Furqan ayat 30. Di sini menjadi dalil ya bahwa makna bahasa dari kata al-hajru adalah mengabaikan, memisahkan ya. Jadi secara bahasa itu hijrah artinya berpisah ya. Berpisah gitu.
Nah, fahada maka dijelaskan di sini hajrun bil qalbi au bil qalbi wal lisan. Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, maksud dari ucapan Rasulullah SAW, umatku meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, adalah berhijrah dari Quran, maksudnya berpisah dengan hati atau dengan hati dan lisan. Artinya sudah tidak dibaca, sudah tidak direnungkan, sudah tidak dipikirkan Al-Quran itu. Nah, wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala juga di surah Al-Muzammil misalkan, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk berpisah dengan perbuatan yang keji yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, maka Allah menurunkan surah Al-Muzammil. Ya. Di ayat ke-10, Allah berfirman, wahjurhum. Oh, mohon maaf, ini bukan tentang Rasul ya. Wahjurhum hajron jamila. Oh iya, betul. Wahjurhum hajron jamila. Artinya tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Maksud saya bukan tentang meninggalkan perbuatan keji ya, tetapi meninggalkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Ini seperti Abu Jahal CS ya. Dulu kan ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ini trio abu-abu Pak ya. Trio abu-abu. Nah, maka Nabi SAW diperintahkan untuk berpisah dengan mereka ya. Tinggalkan saja mereka, tapi jamilan, dengan cara hajrun jamilan, dengan cara perpisahan yang baik. Nah, yahtamilu salasah di sini mengandung pengertian bisa 3 kemungkinan ya. Wa mad'un ila an yataharro ayu salasati in amkanuhu ma tahari al mujamalah. Jadi mengandung hijrah ketiga aspek ya. Salasah di sini 3 yang tadi, hijrah dengan hati, dengan lisan, dan dengan badan. Nah, maka di dalam surah Maryam ayat 46, ini kisah tentang Nabi Ibrahim ya, yang diusir juga oleh ayahnya. Ayah Ibrahim mengatakan, yang bernama siapa ayah Ibrahim itu? Oleh Quran disebut Ajar. Ajar itu profesi ya. Profesinya tukang pahat patung begitu. Nah, nanti di dalam kitab sejarah itu disebut anaknya adalah Tarikh ya, namanya Tarikh, atau orang Yahudi menyebutnya Terah begitu. Karena dikenal Abraham bin Terah, Ibrahim putra Terah begitu ya. Dalam bahasa Arab disebut Ibrahim bin Tarikh ya. Nah, Terah atau Tarikh, bapaknya Ibrahim ini mengatakan wahjurni maliyan. Ibrahim, tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Ini surah Maryam ayat 46. Artinya berpisahlah denganku ya. Ayahnya pun ingin berpisah dengan Nabi Ibrahim, ingin hijrah. Jadi wahjurni, tinggalkanlah aku, berpisahlah denganku. Oleh Quran disebut dengan ungkapan hajaro, wahjurni. Tinggalkanlah aku. Lalu di surah Al-Mudathir ayat kelima, nah ini yang maksud saya perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan akhlak tercela, akhlak buruk. Surah Al-Mudathir di ayat kelima menjelaskan warujza fahjur, dan arujzu itu artinya ya perbuatan keji lah ya, akhlak buruk di zaman jahiliyah. Fahjur, maka tinggalkanlah. Ini bukan artinya Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ya perbuatan-perbuatan keji tercela seperti mabuk, berzina, membunuh, bukan. Jadi arujzu itu ya satu perbuatan yang di zaman jahiliyah itu dianggap biasa ya. Padahal menurut Allah itu adalah kesesatan, itu adalah kebodohan ya, dan kebatilan. Nah, maka perbuatan-perbuatan jahiliyah itu fahjur, maka tinggalkanlah. Kalimat tinggalkanlah di surah Al-Mudathir ayat kelima ini memakai lafad hajaro, sama hijrah ya, fahjur, maka tinggalkanlah. Nah, fahasun alal mufaraqati bil wujuhi kulliha, maka dianjurkan ya, menganjurkan ayat-ayat ini untuk mufaraqah, berpisah, meninggalkan, bil wujuhi kulliha ya, memisahkan diri kita dan secara keseluruhan gitu.
baik itu dengan lisan, dengan hati, ataupun anggota badan. Nah, itu Bapak dan Ibu, hijrah menurut bahasa. Jadi sekali lagi, hijrah menurut bahasa artinya mufarokoh, berpisah, ya. Berpisah artinya berpisah. Nah, maka hijrah secara istilah sekarang. Misalkan nih di surah Al-Anfal ayat 74, di Quran pun ada, ya. Jadi semuanya pakai dalil Quran. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengutip ayat-ayat Quran untuk membuktikan ini maknanya. Jadi di sini terjadi apa? eh, menukil, ya, mengutip dari Quran. Ini terjadi semacam pembenaran, ya, bahasa, ya. Jadi Al-Quran dijadikan sebagai alat untuk membenarkan makna dari satu bahasa. Itu hebatnya Quran. Sampai orang Arab pun merasa diuntungkan karena Al-Quran menggunakan bahasa mereka, bahasa Arab. Orang Arab pun belajar dari Al-Quran. Oh, Al-Quran masih mengandung bahasa Arab yang asli, ya. Yang sekarang mungkin orang Arab sendiri tidak akan paham begitu saja ketika membaca Al-Quran. Karena sudah bahasa itu kan pasti terjadi perubahan, ya. Berubah terus-menerus. Kalau sudah 100 tahun, ya, selama 100 tahun itu pasti sudah berbeda. Jadi bahasa itu 100 tahun sekali itu sudah berubah. Bahasa kita, Pak, sekarang ya 2020 dengan 2022 dengan 1922 dulu tentu saja berbeda, ya. Tahun 1922 itu kan masih dipakai Melayu, ya, Melayu tinggi kan begitu bahasanya itu, dan mungkin belum EYD bahasa tulisannya. Nah, bahasa daerah juga sama, bahasa Sunda tahun 1920-an dengan 2020-an sekarang pasti berbeda, ya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Betawi, semuanya, ya. Jadi 100 tahun sekali bahasa itu sudah berbeda. Nah, makanya Al-Qur'an ini mengabadikan bagaimana bahasa Arab yang asli itu sehingga orang Arab pun menggunakan Quran sebagai penjelasan, ya. Sebagai penjelasan untuk memahami bahasa Arab. Nah, ini contoh sekarang hijrah menurut istilah. Jadi menurut bahasa artinya mufarokoh, berpisah. Menurut istilah bagaimana? Walladzina amanu wahajaru wajahadu. Itu surah Al-Anfal 74. Dan orang-orang yang beriman, wahajaru, itu kan, hajaro, berhijrah, ya. Dan mereka berhijrah, maksudnya berpisah. Wajahadu, dan mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, hijrah di sini sudah makna istilah ini dalam ajaran Islam, ya. Artinya bukan hanya sekedar berpisah, ya, memisahkan diri dari sesuatu baik secara lisan, secara hati ataupun badan, tetapi di sini sudah ada makna yang khusus, ya, bahwa hijrah di dalam Islam itu terkait dengan tadi amanu, beriman, wajahadu, dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Nah, jadi waladina amanu, orang yang beriman, wahajaru, dan orang yang berhijrah, ya, yang asalnya tidak tahu aturan, tidak mentaati, menjadi taat. Nah, wajahadu, dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Itulah hijrah menurut istilah, artinya berubah dari keburukan menuju perbaikan, menuju kebaikan. Kemudian di surah Al-Hasyr ayat 8, Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin. Nah, ini, ya. Jadi bagi orang-orang yang fakir, yang kekurangan, al-muhajirina, yang berhijrah, mereka berhijrah, alladzina ukhriju. Nah, dijelaskan di sini, yakni orang-orang yang mereka keluar min diyarihim, dari kampung halamannya, wa amwalihim, dan meninggalkan harta bendanya. Ini konteks hijrah secara istilah, ya, bahwa hijrah di sini adalah hijrah dari negeri kufur ke negeri muslim, negeri mukmin, negeri beriman. Jadi seperti kaum muhajirin begitu, ya. Di Mekah yang tertindas lalu pindah ke kota Yasrib atau ke kota Madinah, maka mereka disebut muhajir, orang yang berhijrah. Nah, ini juga nanti ada beda dengan wahajaru yang di atas, ya. Nah, ada sedikit perbedaan maknanya, nanti kita jelaskan.
Wa qaluhu, ada juga contoh lain yang dikutip oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallah. Surah An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah, tuh muhajiron ilallah, berhijrah karena Allah. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Ini An-Nisa 89. Janganlah kamu jadikan di antara mereka sebagai teman-temanmu atau sebagai pemimpin sebelum mereka berpindah kepada jalan Allah. Nah, ya. Jadi hijrah yang tadi secara bahasa artinya berpisah, maka dalam istilah, secara istilah dalam ajaran Islam adalah berpindah, ya. Apakah itu dari ketidaktaatan menjadi taat, apakah itu dari kampung halaman yang kufur kepada kampung yang beriman, ya. Apakah itu keluar dari rumah untuk menuju mengikuti agama Allah, ya, untuk belajar, untuk menimba ilmu, ya, itu sama untuk beribadah. Nah, atau juga hijrah berpindah dari jalan kesesatan menuju jalan Allah. Nah, maka hijrah secara istilah, ini langsung saja ya, adalah keluar dari negeri kufur ke negeri iman. Sebagaimana orang-orang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu hijrah secara istilah. Dan termasuk padanya hijrah dari syahwat. Tuh kan, ayat-ayatnya tadi sudah dibaca. Hijrah dari syahwat dan akhlak buruk. Dan juga kemaksiatan. Dan meninggalkannya, maksudnya meninggalkan syahwat buruk dan kemaksiatan. Dan juga mencegahnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 26, ya. Inni muhajirun ila robbi, ya. Ini kalau tidak salah ucapan Nabi Ibrahim, ya. Sesungguhnya aku berhijrah kepada Tuhanku. Apa maksudnya? Yakni aku meninggalkan kaumku dan berhijrah kepadanya, kepada Allah. Allah nanti menyuruh Ibrahim untuk berpindah tempat dari Babilonia, ya, di Irak Selatan menuju ke Kanaan di Palestina. Lalu firman Allah Ta'ala tentang orang yang tidak mau berhijrah, tidak mau pindah begitu ya, secara geografis. Nah, jadi ada hijrah geografis nanti ya. Nah, ada hijrah fisik begitu, ada hijrah ideologis. Tadi bahasanya adalah hijrah dengan lisan, dengan hati, dan dengan badan. Nah, contoh misalkan orang yang tidak mau hijrah secara geografis. Di dalam surah An-Nisa 97, orang itu nanti dimarahi oleh malaikat. Malaikat ketika mencabut nyawanya nanti atau ketika menyiksanya akan mengatakan kepada orang yang cuek saja tidak mau memperhatikan kemaslahatan agamanya, ya. Padahal di negara itu, di tempat itu agama Islam minoritas. Dia untuk sholat Jumat saja sulit. Dia untuk sholat Id apalagi sulit. Saum Ramadan tidak ada teman misalkan ya. Seperti saya juga mengalami dulu di Jepang ya, ketika berkuliah di Tokyo itu. Nah, memang sulit melaksanakan ajaran Islam di negara seperti itu. Lalu ketika saya membaca ayat ini, Bapak dan Ibu, jujur ini adalah ayat yang menjadikan saya memutuskan untuk tidak bekerja di sana. Nah, saya selesai kuliah ya, setelah 4 tahun, tadinya mau bekerja ya di sana, tetapi karena membaca ayat ini, saya jadi terfikir untuk pulang kampung begitu ya. Karena ternyata malaikat memarahi orang-orang yang dia tidak bisa hidup ya di negara yang Islam tidak berdiri. Jadi minoritas di sana dan tertindas ya. Kalau tidak tertindas tidak jadi masalah ya, kalau tidak tertindas. Tetapi kalau tertindas ya, banyak kemadorotan ya, itu harus jadi pertimbangan. Malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah kamu mendapati bahwa bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa pindah dari sana? Nah, gitu ya. Atau kamu bisa pindah ke tempat yang lain. Nah, ini dimarahi dan nanti di ujung ayat ini dikatakan bahwa orang yang dimarahi ini dilemparkan ke neraka dulu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi disebut di sini fatuhajiru, maka kamu bisa berpisah, memisahkan diri, berpindah ya kepada tempat yang lebih baik.
Nah, di sini disebutkan hijrah di sini maknanya adalah bersungguh-sungguh pada diri sendiri. Seperti dalam riwayat hadis ya, kalian kembali rojatum minal jihadil asgor ilal jihadil akbar, dari jihad kecil menuju jihad besar. Ya, ini artinya adalah mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh dalam membina jiwa. Nah, nah kita lihat dulu ya, Bapak Ibu. Jadi satu, secara bahasa hijrah artinya mufarokoh, ya, berpisah begitu, atau memisahkan diri. Secara istilah di dalam ajaran Islam adalah berpisahnya seseorang dari ketidaktaatan menjadi taat, begitu ya, memisahkan diri dari ketidaktaatan. Kemudian berpisah dari negeri kufur ke negeri beriman, ya, berpisah dari syahwat, misalkan ya, kepada ketaatan. Nah, itu makna istilah, sudah masuk makna istilah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja beliau paham dua makna hijrah ini, hijrah secara bahasa dan istilah. Makanya Rasulullah SAW dulu pernah menghibur ya para sahabat yang berkecil hati karena tidak sempat mengikuti beliau untuk berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW dari Mekah pindah ke Madinah, nanti banyak para sahabat yang tidak memungkinkan untuk ikut hijrah ya ke Madinah, atau momennya sudah lewat. Jadi sahabat-sahabat yang langsung mengenal Rasul di Madinah, masuk Islam di Madinah, langsung belajar di Madinah, mereka teringat dengan kejadian-kejadian bagaimana pengorbanan kaum muhajirin dari Mekah, sehingga Rasulullah mengistimewakan mereka. Al-Quran pun memuji mereka. Ya, muhajir-muhajir yang pindah dari Mekah ke Madinah itu jadi terpuji. Sedangkan sahabat-sahabat lain yang tidak sempat untuk mengalami momen tersebut jadi berkecil hati. Aduh, kita tidak mengalami ya momen hijrah itu. Nah, kita kan sudah di Madinah, kita orang Madinah misalkan, atau ada sahabat lain yang memang sampai wafatnya tidak tidak bisa pindah ke Madinah atau ke kota Rasulullah SAW. Nah, maka Rasul menghibur begitu ya. Nanti Nabi mengatakan bahwa makna hijrah itu ada hijrah berpindah secara fisik, ada juga hijrah secara batin begitu ya. Hijrah secara batin. Nah, di dalam kitab-kitab tarikh kita menemukan bahwa setelah 13 tahun Rasulullah menjadi nabi, berarti di Mekah ya. Di Mekah itu Nabi 13 tahun. Lebih tepatnya 12 tahun sekian bulan begitu ya. Tetapi suka dibulatkan menjadi 13 tahun. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabat diperintahkan Allah untuk melakukan perjalanan yang melelahkan, yaitu berpindah dari Mekah ke kota Yasrib atau Madinah nantinya. Mereka meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, dan harta benda yang mereka cintai demi menunaikan perintah Allah tersebut. Jadi kan Allah itu memerintahkan hijrah ya kepada Nabi. Makanya nanti tahun hijrah itu disebut Amul Idni, tahun diizinkan. Ya, karena sudah diizinkan untuk berpindah tempat. Nah, apakah perintah Allah itu masih berlaku untuk kita? Kalau berlaku, dari mana kita pindah dan harus kemana? Apakah kita harus ke Madinah? Ataukah orang-orang Mekah sekarang harus juga pindah ke Madinah? Nah, begitu ya. Nah, perpindahan mereka itu disebut hijrah. Sedangkan orang yang melakukan hijrah disebut muhajir. Nah, Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, al-hijratu hiya al-khuruju min daril kufri ila daril Islam. Hijrah itu di sini maksudnya konteksnya adalah keluar dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ya, demikianlah makna hijrah pertama kali diajarkan. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan dulu hijrah itu berpisah dari orang-orang kafir, dari negeri kufur, ya, menuju negeri yang aman untuk membangun peradaban Islam. Ketika Nabi SAW tinggal di Madinah, barulah Nabi bersabda kepada para sahabat bahwa hijrah itu tidak hanya berpindah tempat secara badan, tetapi termasuk sikap meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kategorinya termasuk hijrah.
Nah, dengan adanya hadis ini, para ulama kemudian membagi hijrah itu kepada dua jenis. Dikatakan ini di dalam kitab Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari, dan kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud. Yang disebut dengan hijrah itu wahadil hijratu dorbani, dan hijrah itu ada dua jenis, dua pengertian. Zohiratun wa batinatun. Hijrah zohir dan hijrah batin. Fal batinatu, maka hijrah batin, apa itu hijrah batin? Jadi hijrah ada dua, ada dohir, ada batin. Dohir tadi kan pasti kita bahas berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka hijrah batin, fal batinatu tarku matad'u ilaihin nafsul amaratu bisu'is wasyaiton. Ya, hijrah batin adalah memisahkan diri, ya, mufarokoh, sama, memisahkan diri, meninggalkan apa yang didorong oleh nafsu amarah, nafsu yang selalu memerintah kepada kejelekan, ya, untuk melakukan kejelekan itu, ya, dan apa yang didorong oleh bisikan setan. Nah, itulah hijrah batin. Jadi hijrah batin itu kita meninggalkan bisikan-bisikan yang mengarah kepada keburukan, kemaksiatan yang didorong oleh nafsu amarah, oleh hawa nafsu, dan oleh bisikan setan. Maka ketika Bapak dan Ibu memisahkan diri dari nafsu amarah tersebut, maka Bapak Ibu sudah berhijrah, ya. Hijrah secara batin begitu. Makanya kan kemarin-kemarin marak fenomena hijrah begitu, ya. Orang-orang berhijrah, ya, dari budaya kehidupan yang bebas begitu, menjadi taat, menjadi ibadah, ya, rajin beribadah, rajin kajian, taklim begitu, ya. Banyak misalkan mohon maaf, ya, para artis begitu, ya, hijrah itu, personil band itu, penyanyi hijrah, kan banyak, ya, kemarin itu. Nah, inilah yang bisa kita pahami bahwa hijrah itu ternyata juga ada hijrah batin. Makanya ketika seseorang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dorongan hawa nafsu, ya, meninggalkan bisikan setan, itu masuk kategori hijrah. Wa dhohiru, sedangkan hijrah dohir, al-firaru bidini minal fitan, yakni menyelamatkan diri demi agama dari fitnah-fitnah. Nah, ya, ini hijrah secara dohir. Jadi Bapak dan Ibu, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berpindah dari Mekah ke Madinah, itu adalah hijrah zohir. Ya, hijrah zohir. Nah, nanti Nabi mengajarkan hijrah itu juga ada yang batin. Nah, contoh ini hadisnya, riwayat muttafaq alaih, ya, Bukhari Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Ingat, meskipun ada perintah Allah untuk berhijrah, tapi tidak ada lagi hijrah secara dohir, secara badan, seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, ya. Jadi penduduk Mekah sekarang hari ini tidak usah jadi pindah kependudukan, ya, berpindah ke kota Madinah karena meneladani hijrah Rasulullah begitu. Tidak usah. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah futu Mekah. Jadi Mekah sudah tidak lagi jadi negeri kufur, ya. Mekah sudah menjadi negeri muslim, Mekah sudah menjadikan umat Islam di sana bisa beribadah dengan tenang, dengan damai, dengan bebas. Maka Rasulullah SAW tidak lagi menganjurkan bagi siapa yang menjadi penduduk Mekah untuk hijrah ke tempat lain atau ke Madinah. Walakin jihadun wa niyatun, hijrah yang tersisa sekarang setelah futu Mekah, setelah pembebasan kota Mekah, yang ada adalah hijrah batin. Yakni hijrah dengan cara jihadun, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, wa niyatun, ya, dan niat, maksudnya mengamalkan seluruh amalan dengan maksud, dengan tujuan lillahi ta'ala, karena Allah. Itulah hijrah sekarang. Wa idas tunfirtum fanfiru, ya, maka
apabila engkau diminta untuk keluar, infiru, maka keluarlah. Muttafaqun alaih. Maksudnya, jika kita diminta untuk ayo keluar berjihad. Jihad itu apa sih? Artinya sungguh-sungguh. Bapak diajak sholat Jumat ya oleh DKM misalkan di masjid ya, diberitahukan hari ini hari Jumat ya, kita melaksanakan salat Jumat waktu duhur jam sekian, atau ada ya pengumuman apa, itu nanti ketika Bapak keluar untuk melaksanakan salat Jumat, ya itulah sudah berjihad sebetulnya. Anak kita pergi ke sekolah menuntut ilmu ya, dan dia memang bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, itu jihad ya. Ibu juga sama ya. Ibu bekerja di rumah sampai mengurusi rumah, kemudian ya ibu mengatur ya kebijaksanaan ekonomi di rumah, ibu juga mendidik anak-anak, kemudian menjaga amanah suami, menjaga agama, itu jihad ibu. Jadi jihad itu bukan perang begitu ya. Jihad berarti perang itu nanti arti yang sangat khusus ya. Dan peperangan itu ada di opsi atau pilihan paling akhir dalam konteks jihad. Jadi jihad ya Bapak, semua rukun Islam ini kita sungguh-sungguh melaksanakan, itulah jihad. Nah, nanti kalau sudah begitu kan ada syariat mengangkat pemimpin. Nanti ada aturan begitu, nanti ada dakwah ekspansi ya, menyiarkan Islam keluar wilayah. Nanti orang-orang yang menerima itu ada yang mau ikut ya aturan Islam, masuk Islam, ada yang tidak mau masuk Islam, tidak boleh dipaksa ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian yang menolak ini diberi pilihan apakah mau hidup di bawah aturan Islam, artinya dia dihargai sebagai orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Nanti harus bayar pajak, kan begitu ya. Nah, harus bayar pajak. Ada juga yang diminta untuk memilih, kalau tidak mau bayar pajak pindah ya, jangan berdomisili di lingkungan umat Islam. Jadi dikeluarkan dari negeri, mereka pindah, itu kan ada opsi ya. Nah, atau yang ketiga ini diajak masuk Islam tidak mau, diminta pajak juga tidak membayar, diminta pindah keluar dari negeri Islam pun mereka tidak mau keluar. Inilah yang nanti diperangi. Ya, diperangi itu pun memerangi tidak sampai terjadi pembunuhan, pembantaian atau mutilasi, tidak ya. Jadi kita berperang itu opsi terakhir ya. Dan sifatnya juga defensif sebetulnya. Jadi kalau orang kafir ini mengajak berperang, mengajak ribut, baru kita perang. Nah, maka kalau dibahas ya di dalam aturan-aturan perang di dalam hadis Rasulullah, banyak sekali kebijakan Rasul yang harus dijaga kan, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh lansia, tidak boleh membunuh hewan tunggangan, tidak boleh membunuh prajurit yang menyerah ya, tidak merusak bangunan, tidak mengganggu rumah ibadahnya, tidak boleh mengganggu rumah ibadah, ada gereja orang lain serang dijadikan masjid, waduh tidak boleh itu ya. Nanti Rasulullah SAW memiliki aturan ini disadur dari surah Al-Hajj ayat 40. Kalau ada rumah ibadah yang masih menyebut nama Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh diganggu, apalagi dijadikan masjid begitu ya, tidak boleh. Kecuali kalau rumah ibadah itu sudah mengajarkan kemusyrikan ya, tidak menyembah lagi Allah sebagai Tuhannya yang Esa. Nah, ini seperti Nabi Ibrahim ya, di Babilonia. Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung yang ada di sana. Tapi kalau misalkan gereja ya, gereja Kristen Ortodoks seperti Hagia Sophia, itu sebetulnya tidak boleh diganggu ya. Tidak boleh diganggu dan dijadikan masjid. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah aturan perang. Maka disebut jihad, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan agama. Jadi perang itu hanya sebagian kecil ya dalam pengertian jihad. Itu pun opsi terakhir, itu pun secara defensif, itu pun masih dengan aturan yang begitu ketat. Bangsa mana yang berperang dengan aturan seperti itu? Tidak bunuh anak kecil, perempuan, lansia,
prajurit yang menyerah, tidak membunuh hewan tunggangan, tidak merusak tanaman, tidak merusak bangunan, tidak mengganggu rumah ibadah. Peradaban mana yang mengajarkan perang seperti itu? Tidak ada, ya. Nah, tetapi jihad itu di zaman kita sekarang sudah apa namanya? Ya, dikemas oleh media-media mainstream supaya terkesan Islam itu buruk begitu ya. Supaya jihad itu wah kejam, teroris, Islam itu sadis, begitu radikal dan sebagainya. Padahal kalau kita kaji makna jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam menjalankan Islam. Nah, ketika Bapak dan Ibu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat Islam, ya, itulah bisa disebut sebagai hijrah kita, ya, hijrah. Nah, di sini ada keterangan ya, wa maknahu dan maknanya la hijrata min makata li'annaha sorot darul islamin. Tidak ada lagi hijrah ya dari Mekah karena sesungguhnya Mekah itu sekarang sudah berubah menjadi negeri Islam, ya. Nah, Imam Ibnu Hajar menjelaskan, ada yang berpendapat bahwa tujuan Nabi di atas menyebut hijrah itu hijrah batin begitu ya. Tidak hanya hijrah zohir, itu untuk menghibur hati kaum muslimin yang tidak memiliki kesempatan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tuh ya, yaitu sahabat kaum Ansor, orang penduduk Madinah asli. Maka beliau memberitahu mereka bahwa orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah adalah al-muhajirul kamil, muhajir sejati. Atau untuk memotivasi kaum muhajirin, orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, supaya tidak merasa jumawa. Jadi Nabi itu ajarannya selalu balance ya, selalu balance ya. Nanti yang tertinggal disemangati ya, yang sudah mencapai kesempurnaan supaya tidak jumawa. Ya, kaum muhajirin itu supaya tidak jumawa. Karena ternyata hijrah itu bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi orang lain pun bisa melakukan hijrah dengan cara hijrah batin tadi, berpindah dari ketidaktaatan menjadi taat. Sehingga orang muhajirin tidak merasa istimewa sendiri ya, tidak merasa jumawa karena mereka telah berhijrah dari Mekah bersama Nabi ya. Karena itu Nabi bersabda tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Ya. Nah, apa namanya? Maksudnya hijrah selanjutnya bukan pada aktivitas berpindah tempat, melainkan sikap berpindah dari mengikuti hawa nafsu menuju ketaatan gitu, Pak ya. Nah, jadi apa namanya? Hijrah dohir dan hijrah batin itu harus dipahami ya kedua-duanya dan mana yang cocok nanti Bapak Ibu ya dengan nasib kita begitu. Ini ada pertanyaan ya dari Bapak Sriwibowo Herlambang ya. Izin Pak Ustadz, adakah tuntunan batas waktu bagi kita untuk berhijrah fisik atau dohir? Nah, jadi kalau sedang dalam lingkungan kampung ya yang sudah tidak memungkinkan untuk kita beraktivitas sebagai Muslim, maka kita harus berhijrah. Ada tidak batas waktunya? Batas waktunya kalau kita membaca dalam riwayat Rasulullah SAW dulu menyegerakan ya hijrah. Jadi dulu Rasul begitu mendapat perintah hijrah dohir Pak ya, hijrah secara fisik begitu pindah, Nabi langsung keluar rumah ya, langsung mengetuk pintu rumah Abu Bakar. Karena kan berdekatan rumahnya ya. Lalu Nabi mengatakan, perintahnya sudah datang, kita hijrah pindah ke Madinah. Abu Bakar siap-siap. Abu Bakar kata Siti Aisyah dulu sangat sumringah, sangat gembira mendapat kemuliaan diajak berhijrah oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasul pulang ke rumah, lalu menyiapkan beberapa bekal, ya, lalu juga mengamanahkan beberapa perintah kepada sahabat Ali, diantaranya harta zakat yang harus dibagikan kepada fakir miskin, kemudian Ali harus tidur di tempat tidur Rasul memakai selimut, begitu ya. Nah, ini menunjukkan memang sebisa mungkin, secepat mungkin, itu ya. Jadi tidak ditunda-tunda, ya. Jadi tentu saja maknanya pun bukan langsung begitu saja ya, tetapi persiapannya lihat ada hal-hal yang dipersiapkan untuk kelancaran kelangsungan berhijrah. Jadi tidak serta-merta pergi saja begitu ya, tetapi ada persiapan, ada apa namanya dibereskan dulu ya perkara-perkara yang
masih membutuhkan untuk diselesaikan di tempat kita yang lama itu sebelum kita menginjak tempat yang baru, ya. Nah, proses itu dilakukan secara segera, begitu, disegera. Nah, tentu saja ya, kalau dalam bahasa Inggris kan disebutnya as soon as possible, begitu ya, Bapak ini ya, yang bertanya. Jadi misalkan Bapak ingin pindah nih, berarti Bapak ingin jual rumah misalkan. Ya tunggu sampai laku begitu. Ya. Itu kan persiapan yang harus disiapkan. Artinya kita tidak menunda-nunda, kita berikhtiar semaksimal mungkin, tetapi hasil tetap di tangan Allah ya. Nah, jadi karena kalau terlalu cepat hijrah dari tempat yang dirasakan kurang baik ke tempat yang lain, apakah kita termasuk orang yang tidak sabar? Oh, sabar itu begini ya, Bapak. Sabar itu bukan diam dan bukan sabar itu bukan tenang dalam satu keadaan yang pasif begitu ya. Misalkan menunggu sabar begitu. Bukan. Sabar itu tahan uji dalam kondisi yang Allah ridhoi. Misalkan Nabi Muhammad berperang, lalu di peperangan Nabi meminta pertolongan Allah. Allah menjawab fasbir, maka bersabarlah kamu Muhammad. Kan bukan artinya diam ya. Tetapi Nabi bersabar dalam perang itu adalah menyerang musuh, ya, menjaga aturan perang, begitu, ya, menjaga keikhlasan, bukan karena emosi berperang itu. Jadi sabar itu tahan uji dalam koridor yang Allah ridhoi. Kalau Bapak misalkan mengalami tinggal di satu tempat yang kita harus berhijrah dari sana, maka sabarnya itu cepat pindah, justru bukan diam. Karena kalau diam, justru tidak sabar. Ya, sabar guru mengajar, sabar murid belajar. Kalau murid sudah tidak mau belajar, sudah tidak sabar, ya. Makanya kenapa murid-murid yang mabal, ya, dia tidak masuk kelas begitu, ya, bolos. Nah, itu dianggap sebagai pelanggaran karena sudah keluar dari kesabaran, ya. Sabar tukang beca mengayuh beca. Tukang beca cicing weh. Nah, hamang tenarik abdi mah jalmi sabar. Nah, itu kan bukan konteks sabar yang benar begitu ya. Nah, jadi Bapak kalau misalkan memahami ya merasakan bahwa lingkungan saya ini sudah tidak relevan untuk aktivitas saya sebagai seorang muslim, bahkan banyak madorotnya, segeralah pindah ya, secepat mungkin ya, sebisa mungkin segera pindah, dan itu menyegerakan itulah bentuk sabaran. Karena Bapak tahan uji dalam koridor yang Allah ridhoi, Allah ridhonya kita pindah, maka segera pindahnya itu sabar, begitu ya. Segeranya itu sabar. Nah, tentu saja kalau hijrah batin itu bisa dilakukan segera mungkin karena itu kaitan kita dengan hawa nafsu, begitu ya. Kaitan kita dengan hawa nafsu. Nah, ini dari Ibu Ina. Ada lagi pertanyaan, Ustadz, apa yang harus saya sampaikan kepada keluarga yang memang berniat ngotot ingin bekerja di Jepang? Saya saja dulu yang sudah di Jepang ingin pulang, Bu, ya. Nah, saya sangat khawatir dengan ibadahnya, apalagi mendengar pengalaman Ustadz yang pernah tinggal di sana. Betul. Jadi untuk di Jepang itu, paling saran saya, kalau misalkan harus ke sana, cari komunitas Islam, cari komunitas Muslim, dan ada masjid, ya. Nanti kan banyak di sana itu ada masjid Pakistan, masjid Turki, ya, masjid India, banyak yang dikelola oleh orang-orang Timur Tengah begitu ya. Itu banyak. Nah, hiduplah di sekitaran orang-orang itu. Tetapi yang saya rasakan, meskipun saya dulu tinggal di Saitama, dan di Saitama ada masjid Pakistan, dan saya hidup di lingkungan Muslim di Jepang, tetap saja kemadorotan itu tidak bisa dihindari 100%. Dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal pergaulan, kita tidak menjadi muslim yang memiliki peradaban Islam, tidak. Kita jadi minoritas, kita jadi penumpang begitu ya, orang yang numpang di rumah orang lain yang kufur begitu. Jadi pemerintah Jepang itu tidak ada ya keberpihakan kepada agama begitu, karena sudah sekuler ya, sudah ateis, sudah tidak ada begitu. Makanya perhatikan saja kemadorotan. Apakah kita ini urgent untuk pergi ke sana? Urgent itu dalam artian
memang ilmu kita dibutuhkan di sana. Kalau bukan kita tidak bisa. Memang tenaga kita dibutuhkan di sana. Kalau bukan kita tidak bisa. Nah, apakah sampai seperti itu? Ya. Nah, nanti kalau misalkan kesan itu hanya apa namanya? Keinginan hawa nafsu saja, itu harusnya lebih bijak lagi ya. Karena kemadorotan menanti Anda di sana itu. Kemadorotan, pelajari apa saja yang orang Jepang buat dari bahan babi. Itu hampir semua alat-alat sehari-hari, sampai sabun mandi, sikat gigi, sampo, ya. Sikat gigi itu dari tulang babi, bulunya dari bulu babi, ya. Kemudian sampo, sabun, minyak goreng, pemanis makanan. Makanya hati-hati kalau dapat oleh-oleh dari Jepang berupa makanan-makanan manis, hati-hati, ya. Apalagi jelly, agar, es krim itu semuanya pakai bahan-bahan dari babi. Gelatinnya dari babi. Nanti pemanis itu sorbitol, ya, sorbitolnya dari babi. Ya, mie juga nanti mengandung babi, ya. Tepung, roti, pengembang roti itu dari babi. Shortening namanya, shorteningu itu dari babi, ya. Segala macam Bapak Ibu makanan yang saya temukan di sana dari babi, makanya harus masak sendiri begitu. Nah, selama kemadorotan itu bisa diatasi, silahkan, ya, insyaallah. Tetapi kalau kita memperhatikan saudara kita ini, waduh, bukan orang yang mandiri begitu ya, tapi selalu terbawa arus, terbawa teman, wah khawatir. Karena fitnahnya itu terlalu kuat di sana itu ya. Jadi madorotnya itu ya nanti bukan hanya pada makanan minuman, nanti pada pergaulan juga ya, pergaulan bebas. Jadi ya lebih baik dipikirkan matang-matang ya, dipikirkan lebih bijaksana lah gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu ya, hijrah tidak ada lagi secara zahir, sekarang yang ada hijrah batin. Nah, maka di sini disebutkan dari kedua macam hijrah itu, hijrah batinlah yang paling sempurna dan utama. Karena hijrah zahir itu bersifat kasuistik ya. Bersifat kasuistik seperti tadi Bapak, Ibu yang mengalami tinggal di tempat yang memadorotkan ya kita sebagai seorang muslim, maka hijrah itu kan kasuistik ya. Tetapi hijrah batin itu dilakukan selama hayat di kandung badan. Imam Abdul Rauf Al-Manawi menjelaskan, berhijrah sesungguhnya bukan berhijrah dari negeri kafir saja, akan tetapi orang yang mengendalikan nafsunya. Karena nafsu itu lebih keras permusuhannya daripada orang kafir. Karena hawa nafsu itu dekat, hawa nafsu itu menetap, dan dia tamak, rakus dalam menghalangi kebaikan. Tuh, ini hijrah batin ya, hijrah batin. Nah, saya tutup dengan hadis dari riwayat Imam Bukhari, yaitu hadis tentang kriteria seorang muslim yang sempurna, nanti dikaitkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat hijrah. Nah, di sini qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu, seorang muslim itu, man adalah orang, salimal muslimuna, yang orang-orang Islam yang lain selamat, min lisanihi, dari perbuatannya, wayadihi, min lisanihi, dari perkataannya, wayadihi, dan perbuatannya. Ini ciri muslim ini, Bapak Ibu, lihat muslim yang sempurna itu tidak mengganggu muslim yang lain ucapannya dan perbuatannya, ya. Jadi kalau masyarakat muslim di Indonesia paham hadis ini saja, sependek ini saja, sigana beres, Pak. Negara itu beres. Karena tidak ada yang memadorotkan, tidak ada yang dimadorotkan. Kan muslim itu kata Nabi, orang-orang muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari tangannya dan dari ucapannya. Tidak akan ada misalkan di komplek lewat suara knalpot motor bising begitu ya. Orang lain sudah tidur jam 2 malam, jam 1 malam, dia lewat. Kan tidak paham hadis ini berarti. Kalau orang sudah paham hadis ini sependek ini saja, beres nanti. Ya, akhlaknya beres. Orang lainnya pun nanti masyarakatnya beres ya, komunitas muslim di sana beres. Karena tidak saling mengganggu, tidak
saya temukan satu kata di dalam kebudayaan orang Jepang, namanya meiwaku. Meiwaku itu memadorotkan orang lain. Itu sangat dijunjung tinggi oleh orang Jepang. Ya, meiwaku itu, aduh, membahayakan orang lain itu sangat dijunjung tinggi. Ya, jangankan sampai tingkat bahaya, sampai mengganggu saja tidak boleh. Misalkan Bapak Ibu kalau berjalan misalkan ya, berjalan kita berjalan tidak tidak di jalur begitu, tidak tertib lah ya. Kita berjalan tidak tertib, kita bawa tas besar. Nah, ya. Lalu apalagi masuk kereta, di dalam kereta kita masih gendong tas besar, itu orang Jepang mengatakan hito no meiwaku. Hito no meiwaku itu menyusahkan orang lain. Tas kita yang besar itu menyusahkan orang lain. Makanya tas itu harus ditaruh di bawah ya. Disimpan di bawah karena meiwaku. Nah, ini orang Jepang sampai bangga, kata mereka tidak ada terjemahan di bahasa lain untuk meiwaku. Tanya orang Cina, ya dulu teman sekelas saya ditanya, ada tidak di Cina meiwaku? Tanya orang mana. Dan saya pun berpikir di dalam bahasa Indonesia apa ya, begitu kan meiwaku itu. Sampai yang sekecil suara bising atau apa, itu tidak boleh mengganggu orang lain, gitu ya. Kita misalkan duduk di koridor begitu, lalu kaki kita keluar, ya. Misalkan ketika sekolah kita kan duduk bangku itu kan ada barisnya ya, baris pertama, baris kedua. Nah, di antara sela-sela baris itu kan kita bisa berjalan ya. Nah, kalau di situ misalkan sepatu kita nongol sedikit atau tas kita nongol sedikit, itu orang Jepang mengatakan meiwaku, ini mengganggu orang lain. Ya. Nah, ini tidak ada terjemahannya. Saya pun ingat di bahasa Indonesia naon gitu, Pak. Tapi kalau dalam bahasa syariat Islam ada. Ya, yaitu memadorotkan. Nah, inilah hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari ucapannya dan perbuatannya. Makanya banyak orang mengatakan, oh orang Jepang itu sudah seperti orang Islam ya. Iya, dalam kaitan tidak memadorotkan orang lain. Ya, dalam muamalah ya. Tetapi kalau dalam ibadah, dalam akidah, wah rusak begitu ya. Karena setiap hari kan orang bunuh diri di sana itu. Nah, jadi ada bagian kecil yang secara tidak langsung justru dipraktekkan oleh orang-orang kafir, padahal itu ada dalam syariat Islam. Justru malah orang Islamnya yang tidak kelihatan begitu ya. Nah, ini hadis yang luar biasa, kandungannya luas padahal sangat pendek ya. Nah, setelah itu Rasulullah bersabda, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu man hajaro, ialah orang yang mufarokoh, berarti kan berpisah, meninggalkan. Hajaro, manahallahu anhu, apa yang Allah larang bagi itu. Jadi Bapak Ibu berfokuslah pada hijrah batin ya, pada hijrah batin, karena ini yang bisa kita lakukan sekarang. Adapun jika Bapak Ibu mengalami kasus tinggal di tempat yang memang memadorotkan bagi seorang muslim, maka disitulah dilakukan hijrah dohir. Tetapi jika Bapak tidak menemukan kasus seperti itu, maka tidak ada hijrah dohir bagi kita. Fokuslah pada hijrah batin, yaitu man hajaro manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Nah, Bapak Ibu, sekian yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi ya, sempat terputus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.